Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis 10 Juni 2021, hari biasa pekan ke-10. Menu sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, hari ini kita mendengarkan kelanjutan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Tuhan Yesus mengundang kita untuk tumbuh lebih maju dalam level keutamaan supaya bisa lebih menyerupai Dia. Tuhan Yesus tadi katakan demikian, jangan marah, jangan mengucapkan kata-kata kasar, jangan mempersembahkan persembahan di altar tanpa berdamai dulu dengan sesama. Nasihat-nasihat itu terkesan hanya pada level biasa saja. Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengajak kita untuk melampaui apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama, terutama dalam 10 perintah Allah. 10 perintah Allah terkait pada tindakan yang harus dilakukan dan harus dihindari. Tuhan Yesus mengutip misalnya perintah jangan membunuh. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan pada ajakan untuk tidak hanya menghindari tindakan pembunuhan, tapi juga sikap dan perasaan yang menghantar orang pada tindakan membunuh orang lain. Tidak hanya tindakan membunuh yang perlu dihindari, melainkan juga sikap, kata-kata, dan tindakan kita. Jangan sampai membunuh semangat orang lain, membunuh karakter orang lain, dan lain sebagainya. Kalau Tuhan Yesus hanya mengatakan jangan membunuh, maka perintah itu bisa saja sudah kita lakukan, karena kita tidak pernah membunuh. Tapi bila pertanyaan menjadi demikian, apakah sikap dan kata-kata kita pernah melukai hati sesama atau tidak? Jawabannya tentu akan lain, bukan? Semoga iman kita kepada Tuhan menjadikan kita semakin lebih baik dan menjadi semakin manusiawi, bisa lebih mengendalikan emosi yang tidak teratur, mengeluarkan sapaan dan kata-kata yang membangun dan menyemangati sesama. Semoga kita bisa. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau hari ini mengajak kami selangkah lebih maju daripada biasanya. Hidup tidak hanya berdasarkan perintah, menjauhi dan menghindari larangan dan melakukan yang Engkau perintahkan, melainkan juga menunjukkan ketulusan dan sikap kerendahan hati. Semoga hari ini kami mampu menunjukkan sikap yang ramah dan baik kepada sesama sebagai ungkapan iman kami
kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.